Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Arvita, asal Madrasah MI Miftahul Ulum Keburomo, mata pelajaran SKI dari LPTK IAIN Kediri. Hari ini Ahad tanggal 11 Mei 2025 saya akan melakukan pembelajaran berbasis PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa. Manfaat dan barokah dari pelajaran pagi hari ini. Amin. Oke, selanjutnya bonus mau tanya dulu kabar kalian. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Hal itu sudah sehat semua, sudah semangat. Bonus mau absen dulu, ya. Kira-kira siapa yang hari ini tidak masuk ya? Raihan, ada yang tidak masuk. Baik, sebentar ya. Yang tidak masuk ada 3. Baik. Nah, yang hari ini teman-teman kita sakit, kita doakan semoga teman-teman kita mendapatkan kesembuhan, segera bisa masuk kembali dan belajar kembali bersama-sama kita. Amin. Sekarang kita memulai bab 7. Banis mau tanya dulu, kira-kira anak-anak masih ingat apa tidak pelajaran bab 6 kemarin? Bab 6 pelajarannya apa? Masyarakat Yasrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Masih ada yang ingat kira-kira? Masih ya? Masih ya? Coba Banis
bagaimana kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad? Masyarakat Yathrib terkendala akibat konflik antar suku, terutama suku Aus dan Khazraj. Alhamdulillah, dia masih katakan. Baik, selanjutnya Bronis mau tanya siapa ya? Untuk Jifara. Apa penyebab utama sering terjadinya konflik di Yathrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad? Iya. Terus apa lagi? Ekonomi dan iya, betul sekali. Soal pemantiknya sudah, sekarang kita ice breaking dulu biar anak-anak semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, kira-kira apa ice breakingnya? Anak-anak silakan ke depan dulu, ayo. Oke. Baik, lagunya seperti ini. Dengarkan Bronis baik-baik ya. Lagunya seperti ini. Maju dua langkah, geleng kepala, ser mundur dua langkah, geleng kepala, ser putar ke kiri, putar ke kanan. Aku paham dan aku jadi pintar. Baik, sekarang gantian anak-anak ice breaking bersama-sama untuk menumbuhkan semangat belajar. Baik, 1, 2, 3. Maju dua langkah, geleng kepala, ser mundur dua langkah, geleng kepala, ser. Terus putar ke kiri, putar ke kanan, la 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 la. Aku semangat untuk belajar, aku paham dan aku jadi pintar. Oke, sekali lagi, tambah semangatnya ya, tambah semangatnya. 1, 2, 3. Maju dua langkah, geleng kepala, ser mundur dua langkah, geleng kepala, ser putar ke kiri, putar ke kanan, la 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 la. Aku semangat untuk belajar, aku paham dan aku jadi pintar. Baik, silakan duduk anak-anak. Sudah semangat ya untuk belajarnya ya? Baik, sekarang silakan dibuka bukunya anak-anak. Ya, buka. Buku SKI-nya dibuka. Ya, buka dulu. Sekarang Ibu mau, sebelum Ibu nanti akan melihatkan pada kalian di sini video tentang kisah Nabi Muhammad yang hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Bronis mau menjelaskan terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu. Apa sih sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib? Ya, yang pertama, kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib? Yang pertama adalah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Yathrib. Untuk yang kedua, adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, adanya jaminan dari penduduk Yathrib. Untuk yang keempat apa kira-kira? Yuk, dibaca bukunya. Permintaan dari penduduk Yathrib
Sudah siap untuk nonton videonya anak-anak? Iya. Nanti kalau nonton videonya jangan lupa dicatat hal-hal yang penting-penting. Oke? Oke? Oke. Sekarang kita lihat videonya bersama-sama. Selamat menonton. Teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, bangsa banyak pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian, Ada gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. semua orang yang hadir di malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darun Nadwah itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini ketuklah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan bersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya.
Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya Allah menyuruh dan memakai selimut miliknya. Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Tadi anak-anak sudah melihat kisah Nabi Muhammad yang hijrah ke Yasrib, yang sekarang menjadi kota apa namanya? Kota Madinah. Sudah paham ya kira-kira tadi yang dilihat videonya tentang apa saja, hikmah-hikmahnya, alasan mengapa Nabi Muhammad hijrah dan sebagainya. Sekarang Bu Anis akan memberikan kalian tugas, ya. Bu Anis akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik ini yang nanti akan Bu Anis bagi per kelompok, ya. Ini ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok apa? Tabligh, kelompok amanah, kelompok patona. Baik, itu sesuai dengan sifat-sifat Rasul. Baik, untuk kelompok tabligh nanti Bu Anis akan menjelaskan dahulu kira-kira bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini nanti LKPD-nya dikerjakan bersama-sama, berdiskusi bersama-sama tim, bersama-sama kelompok. Kemudian kalau sudah, nanti siapa di antara kalian nanti yang berani maju mempresentasikan kegiatan atau mempresentasikan hasil dari materi yang telah Bu Ani sampaikan tadi. Paham anak-anak? Paham. Baik, untuk pengerjaannya bisa dimulai dari sekarang. Ujian Nabi Muhammad ke Yasrib. Satu, sepandai-pandainya manusia berpikir Allah yang menentukan. 2, manusia punya rencana, Allah punya kehendak. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. 1, tekanan dan ancaman kaum kafir Quraisy. 2, adanya jaminan dari masyarakat Yasrib. 3, perintah Allah untuk hijrah ke Yasrib. 4, permintaan penduduk Madinah untuk Nabi hijrah ke Yasrib. Iya, betul sekali. Terima kasih Rania. Tepuk tangan teman-teman. Baik, tadi sudah Rania sudah. Sekarang kelompok kedua, kelompok amanah. Kira-kira siapa yang mau mewakili kelompok amanah? Ayo, Davian. Baik, ya silakan Davian maju ke depan. Saya akan mempresentasikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. 1. Nabi bersembunyi di Gua Sur. 2. Ada pemuda pengembara yang memberikan susu kepada Nabi. 3. Kedatangan Nabi di Yasrib sebagai penunjuk jalan. Ya, betul teman-teman? Betul. Terima kasih.
Iya, itu tadi Devian sudah. Sekarang kelompok terakhir. Kelompok apa namanya? Kelompok Fatona. Kira-kira siapa yang berani untuk mewakili dari kelompok Fatona? Saspa. Oke, silakan maju Mbak Saspa. Silakan dipresentasikan. Saya akan mempresentasikan tentang kandungan surat An-Nahl ayat 61 sampai 42 dan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Kandungan surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. 1. Orang-orang hijrah karena Allah. 2. Allah menjamin mereka yang berjuang di jalan Allah. 3. Pahala akhirat lebih nikmat. 4. Orang yang sabar dan tawakal akan diberi. 5. Allah pahala yang besar. Hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. 1. Dakwah semakin luas. 2. Banyak yang masuk agama Islam. 3. Nabi membangun masjid Kuba. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mbak Saspa. Oke, sekarang Ibu mau menarik kembali LKPD-nya untuk Ibu nilai. Nanti setelah ini kita siap-siap berdoa pulang. Baik anak-anak, karena kita sudah selesai melakukan materi pada pagi hari ini, sekarang Bu Anis mau tanya dulu, kira-kira anak-anak masih ingat apa tidak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Baik, untuk refleksi materi kali ini Bu Anis mau tanya ke siapa ya? Ke Rania. Rania ya. Untuk Rania pertanyaannya, siapa sahabat Nabi Muhammad yang menemani Nabi perjalanan hijrah ke Yasrib? Iya, betul sekali. Oke, sekarang ke Saspa. Apa alasan Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib? Untuk menghindari penindasan kaum Quraisy di Mekah dan membangun masyarakat Islam yang bersih. Oke, sekarang ke Luna. Apa nama tempat pertama yang dibangun Nabi Muhammad sebelum memasuki Yasrib? Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Baik anak-anak, kalau begitu Bu Anis mau kasih kalian pekerjaan rumah ya. Pekerjaan rumahnya dibuka halaman 57. 57. Iya, itu PR ya, ditulis PR-nya. Jangan lupa dikerjakan ya. Baik, kalau sudah dikerjakan, sekarang tutup bukunya, kita berdoa bersama-sama. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dari Bani Cukup. Wassalamualaikum.